Namanya Luka Modric. Sang gelandang Kroasia mengatur tempo di lini tengah Real Madrid. Di usianya yang kini menginjak 39 tahun, ia masih menjadi andalan di lini tengah Real Madrid. Bahkan di usianya yang hampir menginjak kepala 4 ini, dirinya masih dijuluki sebagai wonderkid di Real Madrid. Bagaimana tidak, berkat penampilannya yang selalu konsisten selama beberapa musim terakhir, dirinya sudah berhasil mengantongi 6 Piala Liga Champions, jumlah yang tidak sedikit. Luka Modric lahir pada 9 September 1985 di sebuah desa kecil bernama Modrici dekat kota Zadar, Kroasia. Ia lahir di tengah masa-masa sulit. Saat itu perang dan konflik melanda bekas negara Yugoslavia. Modric adalah anak pertama dari pasangan Steve Modric dan juga Rajot Katoput. Ayahnya bekerja sebagai mekanik di bandara, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit. Kehidupan keluarga mereka sangat sederhana, namun di balik kesederhanaan tersebut tersimpan kasih sayang. Namun masa kecil Modric berubah drastis ketika perang kemerdekaan Kroasia pecah pada tahun 1991. Saat itu Modric baru berusia 6 tahun, dan keluarganya harus meninggalkan rumah mereka karena serangan pasukan Serbia. Perang ini membawa trauma mendalam bagi Modric dan keluarganya. Salah satu peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidupnya adalah kehilangan kakeknya. Saat itu kakeknya dieksekusi oleh pasukan Serbia di dekat rumahnya. Kakek Modric adalah sosok yang sangat dekat dengan Modric kecil, dan karena kehilangannya meninggalkan luka emosional yang mendalam. Karena situasi perang, keluarga Modric menjadi pengungsi. Mereka tinggal di sebuah hotel tua bernama Hotel Kolovare di Zadar, bersama banyak keluarga pengungsi lainnya. Di sana, Modric menghabiskan sebagian besar waktu masa kecilnya. Meskipun hidup dalam kondisi sulit dan seringkali tanpa listrik atau air bersih, Modric menemukan hiburannya melalui sepak bola. Ia sering bermain bola di tempat parkir hotel atau jalanan sekitar, menggunakan bola apa saja yang bisa ia temukan. Zadar sendiri adalah kota yang sering menjadi sasaran serangan udara selama perang. Modric tumbuh dengan suara sirine peringatan dan ledakan bom sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya. Namun, meskipun lingkungan sekitarnya penuh dengan ketakutan, semangat Modric untuk bermain sepak bola tidak pernah padam. Bakat sepak bola Modric mulai terlihat sejak usia dini. Bahkan dalam kondisi sulit, ia menunjukkan keterampilan luar biasa dengan bola. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan bakatnya, termasuk salah satu pelatih klub lokal NK Zadar. Pada usia 7 tahun, Modric bergabung dengan Akademi Sepak Bola NK Zadar. Di sini ia dilatih oleh Josip Bajlo dan juga Tomislav Basic, yang kemudian menjadi mentor penting dalam karirnya. Namun, perjalanan awal Modric tidaklah mudah. Tubuhnya kecil dan kurus dibandingkan anak-anak lain seusianya, sehingga banyak orang bertanya-tanya apakah Modric bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Namun pelatih-pelatihnya melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Semangat berjuang yang luar biasa dan kecerdasan bermain yang jauh melampaui usianya. Tomislav Basic sering disebut sebagai ayah sepak bola bagi Luka Modric karena ia berkontribusi besar dalam mengembangkan bakatnya. Bahkan Tomislav Basic membantu keluarga Modric secara finansial agar mereka dapat mendukung karir sepak bola Modric. Ia juga yang meyakinkan klub-klub besar bahwa meskipun tubuh Modric kecil, bakatnya tidak bisa diremehkan. Pada usia 16 tahun, Modric direkrut oleh Dinamo Zagreb, salah satu klub terbesar di Kroasia. Ini adalah langkah besar dalam karirnya karena Dinamo Zagreb dikenal sebagai tempat lahirnya banyak pemain berbakat Kroasia. Modric memulai karir sepak bolanya di Dinamo Zagreb pada tahun 2003 setelah menjalani masa peminjaman ke klub Zrinjski Mostar di Bosnia dan Herzegovina serta Intercept Rasic di Kroasia untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak. Saat bermain untuk Zrinjski Mostar pada usia 18 tahun, ia menghadapi tantangan fisik karena Liga Bosnia terkenal keras dan agresif. Namun pengalaman ini membentuk karakter dan kekuatan mentalnya. Setelah kembalinya ke Dinamo Zagreb pada tahun 2005, Modric mulai menunjukkan potensi penuhnya.
Ia membantu tim dalam memenangkan 3 gelar Kroasia berturut-turut, serta 2 gelar Piala Kroasia. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa. Pada tahun 2008, Tottenham Hotspur dari Liga Inggris merekrut Modric dengan biaya transfer sebesar 16,5 juta euro. Rekor transfer tertinggi klub saat itu. Di Tottenham, ia awalnya menghadapi kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Liga Inggris. Namun, berkat kerja keras dan dedikasinya, ia segera menjadi salah satu pemain kunci tim. Selama 4 tahun bersama Tottenham, Modric membantu Tottenham mencapai babak perempat final Liga Champions pada musim 2010-2011. Ini adalah prestasi besar bagi klub saat itu. Pada tahun 2012, Real Madrid akhirnya merekrut Luka Modric dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro. Awalnya ia langsung mendapat banyak kritik karena dianggap tidak memberikan dampak langsung pada tim. Bahkan sebuah media Spanyol menyebut transfernya sebagai kegagalan terbesar musim ini. Namun seperti biasa, Modric membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti dan juga Zinedine Zidane, Modric berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik dunia. Ia dikenal karena visi permainan yang luar biasa, serta kemampuan mengontrol tempo pertandingan dan juga umpan-umpan akuratnya. Bersama Real Madrid, Modric berhasil memenangkan 6 gelar Liga Champions. Sebuah pencapaian luar biasa yang menempatkannya di antara legenda sepak bola dunia lainnya. Ia juga berhasil membantu tim memenangkan berbagai gelar lainnya, seperti La Liga dan juga Copa del Rey. Puncak karir individu Modric datang pada tahun 2018, ketika ia memenangkan Ballon d'Or, mengalahkan Lionel Messi dan Cristiano. Penghargaannya ini berhasil menjadikannya sebagai pemain yang bisa mematahkan nominasi antara Messi dan juga Ronaldo. Selain itu, sebagai kapten tim nasional Kroasia sejak tahun 2016, Modric berhasil memimpin negaranya masuk ke final Piala Dunia pada tahun 2018 di Rusia. Ini merupakan pencapaian terbesar dalam sepak bola Kroasia. Dalam turnamen tersebut, Kroasia menunjukkan semangat juang luar biasa dengan memenangkan 3 pertandingan fase gugur melalui perpanjangan waktu dan adu penalti. Meski kalah dari Prancis di final dengan skor 4-2, perjalanan Kroasia dianggap sebagai kisah inspiratif bagi dunia olahraga. Penampilan brilian Modric sepanjang turnamen membuatnya dianugerahi penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2018. Di luar lapangan hijau, Modric dikenal sebagai sosok rendah hati dan penyayang keluarga. Ia menikah dengan Vanja Bosnik pada tahun 2010 dan memiliki 3 anak. Meskipun hidup dalam kemewahan sebagai bintang sepak bola dunia, Modric tetap menjaga kesederhanaannya. Mungkin karena Modric tidak pernah melupakan masa-masa sulit ketika keluarganya hidup sebagai pengungsi. Perjalanan Modric adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa dicapai meskipun dari titik terendah sekalipun. Dari seorang anak pengungsi yang bermain bola di jalanan hingga menjadi salah satu gelandang terbaik sepak bola dunia. Kisah hidupnya adalah inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Hingga kini, Modric masih aktif bermain untuk Real Madrid dan juga tim nasional Kroasia. Dengan dedikasi tanpa henti dan cinta terhadap permainan sepak bola, Modric akan terus dikenal sebagai legenda.